rancangan RUKHP. rancangan KHP itu. Kemudian dengan perpindahan ibu kota itu saling bersinergi satu sama lain dalam ranah politik nasional maupun internasional. Sampai sejauh itu pandangannya Pak Prof ya? Mantap. Bahwa sesungguhnya keberadaan kelompok-kelompok yang menolak keberadaan Indonesia menyatu dengan Indonesia itu hadir karena keberadaan yang lain. Ada aksi dari di luar dirinya yang kemudian menyebabkan ia berdiri. Ada kekuatan di luar daripada dirinya yang kemudian memberi kekuatan pada dirinya. Entah itu di wilayah di luar Indonesia atau di dalam Indonesia. Itu Bang. Sehingga untuk mengukur itu mereka membuat suatu hal yang gaduh. Hal yang gaduh untuk mengukur keberadaan Indonesia ini. Makanya pengukuran tersebut kemudian dilakukan dalam internal untuk mengukur keberadaan siapa di balik semua ini. Keberadaan itu diukur dengan keberadaan internal dulu, internal negara. How much for all? Bahwasannya Jumlah keseluruhan. apa yang kemudian diperbuat oleh masyarakat Indonesia manakala negara ini dialihkan pandangannya kepada arah yang tidak sesuai dengan roh dan ideologi negaranya, sehingga timbul reaksi daripada masyarakat Indonesia itu menolak keberadaan RKU. Kemudian nanti saya akan simpulkan semua ya Pak. Nanti saya akan simpulkan semua. Saya akan paparkan dulu di sana, di sini dan di sana. Ya. Tapi pindah. Itu. Sehingga reaksi mahasiswa ini adalah ruang untuk mengukur keberadaan internal Indonesia, bahwa internal Indonesia ini masih berpegang teguhkah dengan keberadaan ideologi negaranya, atau mereka malah di sini tidak ada roh kenegaraan yang berada dalam dirinya. Itu merupakan media untuk mengukur. Dan pembuktiannya bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang mempunyai bukan masih banyak, tapi seluruh masyarakat Indonesia ini yang masih menetapkan roh ideologi itu, sehingga ada penolakan. Kemudian dalam hal ini selanjutnya itu diukur dengan keberadaan bukan Bang, tempat reklamasi dulu. Yang tempat prostitusi. Itu juga merupakan ruang untuk mengukur keberadaan konsistensi keindonesiaan sebenarnya. Itu Pak. Maka dari itu di sini kekuatan lain yang kemudian masuk dalam penjelasan yang pertama tadi, bahwa ini sih Pak. Ini akan menyangkut Sangkutkan. Ya, dalam tanda kutip saja. Keberadaan simbol-simbol yang menguatkan kelompok-kelompok dalam bidang Eskalasi politik. Eskalasi politik misalnya. Sesungguhnya dalam pembacaan Mada bahwa ada beberapa simbol-simbol eskalasi politik itu yang kemudian dalam hal ini saling berkomunikasi dengan eskalasi politik di luar, sehingga itu merupakan kekuatan di luar dirinya yang menguatkan kekuatan dalam dirinya. Sehingga dalam hal ini berdasarkan kekuatan dalam dirinya, dia menggunakan kekuatan itu untuk
kepuasan dirinya sendiri dan kepuasan yang memberikan kekuatan itu nanti ketika dia menguasai kekuatan dirinya sendiri. Itu Bang. Ya. Kalau aku kata-kata Ya. kalau aku pada deh. Intinya sepakat kehadiran partai. Kemudian ada beberapa wilayah yang sangat konsisten dengan keberadaan suatu keyakinan. Ada beberapa wilayah yang konsisten dengan keberadaan suatu keyakinan. Aceh misalnya, atau khususnya Bima. Dan ini saya kira merupakan ancaman karena Nilai-nilai yang sudah terbangun. nilai-nilai yang berada dalam ini, manakala ada hal atau nilai lain yang bertentangan dengan ini, akan kemudian ditentang nantinya. Makanya upaya yang pertama adalah meruntuhkan nilai-nilai itu dan kemudian saling mengadu antara nilai-nilai itu sendiri. Selaras dengan pandangan politik yang skala nasional tadi. Ya, Berarti dijadikan sebagai media untuk menguji dia dan mengukur. kekuatan. Jadi sejauh mana responsif kita terhadap hal-hal semacam ini? Masih kokohkah kita mempertahankan ini, atau memang kita akan menerima hal yang baru itu sebagai sesuatu yang biasa? Ya Bang, Kan itu begitu. makanya dengan pengukuran itu mereka dapat melihat dan menggunakan kekuatan mereka berdasarkan pengukuran peristiwa-peristiwa itu, Pak. Iya. Celah mana yang kemudian akan dirasuki dan dimasuki, celah mana yang kemudian menjadi kekuatan kelemahan dia. Itu dasar pengukurannya. Makanya Indonesia sekarang harus kemudian, seluruh masyarakat Indonesia sekarang itu harus kemudian sangat menanamkan nilai-nilai baik ideologis maupun nilai-nilai yang sangat mendasar dan fundamental bagi dirinya dan keberadaan kelompoknya sebagai bentuk pertahanan bagi kita, sebab sekarang musuh-musuh ini sedang melihat celah dan kelemahan kita sebenarnya. Itu mata watilau fundamental pada mata watilau pada penjelasan. Gitu ya. Ya, itu Ya, mata. artinya kan pemahaman kita selaras dalam konteks itu. Dalam hal ini kan penyerangan itu dimulai daripada Apa yang diserang itu? itu makanya tidak bisa mata ungkapkan itu. Ya. Kau ungkapkan rektor tadi itu. Saya yakin mata pemasuk ulo kawan. Menyerang budaya loh. Keindonesiaan bisa juga, kenegaraan juga bisa. Ini berdasarkan perspektif akademisi kita ini dalam ruang diskusi. Saya begini. Jadi sudut pandang kita. Makanya ini Bang dimatikan dulu supaya lebih leluasa. Tidak perlulah itu ngapain khawatir. Nah, kita ini kan hanya keroco kecuali tokoh-tokoh penting lah. Jadi takkan ada salah pengucapan yang kemudian berimbas pada diri kita masing-masing. Sikap ini Berdasarkan konsepsi kalau hukum. saya begini. Dan Jangan menafsirkan bahwa sikap kita yang menolak itu adalah sebagai bentuk intoleran. Iya. Tapi salah satu sikap dalam rangka mempertahankan kebinekaan. Jadi tidak perlu dilupakan bahwa ada konsep kebinekaan dalam konteks kita, konsep kita bernegara. Itu penting. Jadi manakala sah-sah saja ketika beberapa kelompok atau elemen kemudian mencoba melakukan ekspansi budaya, itu tidak menjadi persoalan. Tapi satu yang pasti bahwa Indonesia ini berdiri di atas kebinekaan. Nah, artinya di setiap daerah dengan suku dan budaya masing-masing itu harus ada upaya untuk mempertahankan budaya itu. Manakala kemudian ada suatu budaya yang kemudian mencoba mendominasi budaya-budaya lain, melakukan ekspansi budayanya untuk begitu luas seluas-luasnya, ya maka kebinekaan menjadi dasar kita itu tidak akan ada. Nah, itu poinnya. Nah, artinya ketika kita segampang itu menerima budaya lain, ketika mencoba menanamkan budayanya di dalam budaya kita, ada proses asimilasi budaya di situ.
ya artinya bahwa tidak ada lagi kebinekaan, dan kita mengakui bahwa Bima hari ini tidak memiliki budaya yang khas dan spesifik. Westernisasi sebenarnya. Nah, ya bolehlah dibahasakan westernisasi juga. Nah, tapi kalau saya menafsirkan begitu. Nah, seperti di sudut pandangnya pendekatannya Pak Furkan dengan pendekatan politik nasional, nah bahwa setiap kelompok itu akan mencoba melakukan pengujian, menguji sejauh mana kita mampu mempertahankan budaya dan lain sebagainya.